Katanya, uang bukan segalanya. Ada orang yang punya banyak uang dan harta, hidup bahagia. Namun, tanpa uang, hidup pun bisa makin rumit dan membuat kita mudah mencemaskan banyak hal. Uang tetaplah kita butuhkan. Kehidupan dan keseharian kita tak akan pernah terpisahkan dari perkara uang. Jadi, bagaimana kita harus memperlakukan uang? Selamat datang di channel Lembar Baca. Di channel ini, saya membuat rangkuman dari buku-buku yang populer di seluruh dunia dari berbagai macam genre dan kategori. Kalau kalian suka, jangan lupa dukung kami dengan cara subscribe channel kami dan juga bunyikan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan pembahasan dari buku-buku keren lainnya yang tentunya kalian harus tahu. Lembar baca kali ini akan merangkum buku The Psychology of Money karya Morgan Housel. Bagi yang tidak tahu Morgan Housel adalah seorang penulis dan jurnalis keuangan yang terkenal. Dia terkenal karena tulisannya yang berfokus pada investasi, ekonomi, dan psikologi keuangan. Morgan Housel telah menulis untuk berbagai media keuangan terkemuka seperti The Wall Street Journal, The New York Times, dan Motley Fool. Dia juga pernah bekerja di perusahaan investasi seperti Motley Fool dan Collaborative Fund. Selain itu, Morgan Housel juga dikenal sebagai penulis buku-buku populer seperti The Psychology of Money dan The Collaborative Fund, Listen, Learn from Working with 360 Companies. Psychology of Money diterbitkan pada tahun 2020. Psychology of Money karya Morgan Housel adalah sebuah buku yang mengeksplorasi hubungan seseorang dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Housel berpendapat bahwa meskipun keuangan pribadi pada dasarnya berkaitan dengan matematika, tantangan sebenarnya dalam mengelola uang berasal dari pemahaman dan navigasi emosi, bias, dan mode mental kita. Psychology of Money membahas berbagai topik seperti peran keberuntungan dan resiko, pentingnya waktu dan bunga majemuk, kekuatan narasi, dan sifat kebebasan finansial. Melalui anekdot dan wawasan yang didukung oleh penelitian, Housel memberikan perspektif yang meyakinkan dan mudah dipahami tentang bagaimana kita dapat mengembangkan hubungan yang sehat dan berkelanjutan dengan uang. Tak seorang pun gila. Psychology of Money memperkenalkan gagasan bahwa di dunia keuangan tidak ada yang benar-benar gila dan bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam memandang dan mengelola uang. Dalam buku The Psychology of Money, ada sebuah kisah seorang pria bernama Bob. Bob adalah seorang pengemudi taksi di New York City yang mampu mengumpulkan kekayaan yang signifikan selama lebih dari 30 tahun bekerja sebagai pengemudi taksi. Bob memiliki strategi yang unik dalam mengelola uangnya, di mana ia membagi pendapatannya menjadi 3 bagian, 1/3 untuk biaya hidup sehari-hari, 1/3 untuk investasi, dan 1/3 lagi untuk tabungan darurat. Meskipun strategi keuangan Bob terlihat sederhana, dia mampu mengelola uangnya dengan baik dan mencapai kesuksesan finansial. Bob juga memiliki pandangan unik tentang uang, di mana ia memandang uang hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan, bukan sebagai tujuan akhir dalam hidup. Kisah Bob ini menunjukkan bahwa tidak ada satu pendekatan keuangan yang tepat untuk setiap orang, dan bahwa setiap orang memiliki cara unik dalam memandang dan mengelola uang. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk lebih menghargai keragaman perspektif dalam hal uang dan keuangan, dan untuk mencari pendekatan yang tepat bagi diri sendiri. Dalam buku The Psychology of Money, menyoroti bahwa keputusan keuangan seringkali dipengaruhi oleh banyak faktor yang kompleks, seperti emosi, lingkungan, dan pengalaman hidup. Dia juga menekankan pentingnya memahami dan menghargai keragaman perspektif dalam hal uang dan keuangan. Housel juga menawarkan beberapa contoh nyata dari orang-orang yang memiliki pandangan unik tentang uang dan keuangan, termasuk Warren Buffett, seorang investor sukses, dan Ronnie Johnson, seorang pria biasa yang berhasil membangun kekayaan dalam menjalankan toko serba ada. Insight menarik yang akan kamu pelajari. Psychology of Money mengajarkan kita untuk tidak menilai orang berdasarkan pandangan mereka tentang uang, tetapi untuk lebih memahami dan menghargai keragaman dalam pendekatan keuangan. Keberuntungan dan resiko.
Dalam bab ini, The Psychology of Money membahas tentang peran keberuntungan dan resiko dalam kehidupan keuangan seseorang. Meskipun keberuntungan seringkali menjadi faktor penentu dalam kesuksesan keuangan seseorang, banyak orang cenderung meremehkan peran keberuntungan dan lebih fokus pada kemampuan dan usaha pribadi. Resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keuangan, dan bahwa penting bagi seseorang untuk memahami dan mengelola resiko dengan bijaksana. Psychology of Money juga menawarkan beberapa contoh nyata dari orang-orang yang sukses secara finansial karena faktor keberuntungan, seperti orang-orang yang lahir di keluarga kaya atau yang menerima warisan besar. Penulis juga membahas tentang kesalahan umum dalam mengelola resiko, seperti mengabaikan resiko yang tidak terlihat atau hanya fokus pada potensi keuntungan tanpa memperhitungkan resiko yang terkait. Insight yang akan kamu pelajari antara lain, keberuntungan adalah faktor penting dalam kesuksesan keuangan seseorang. Resiko adalah bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan keuangan. Meskipun keberuntungan dan risiko saling terkait, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan. Setiap orang memiliki resiko unik yang terkait dengan keadaan finansial dan hidup mereka. Dalam mengelola resiko, penting untuk memahami risiko yang berbeda dan mengadopsi strategi yang sesuai. Tak pernah cukup. Rajat Gupta adalah seorang tokoh bisnis terkenal yang pernah menjabat sebagai CEO McKinsey & Company, salah satu konsultan manajemen terbesar di dunia. Namun pada tahun 2012, ia dihukum karena melakukan insider trading dan dijatuhi hukuman 2 tahun penjara. Gupta awalnya adalah seorang imigran dari India yang datang ke Amerika Serikat dengan sedikit uang. Namun, ia lulus dari Harvard Business School dan menjadi sukses dalam karir bisnisnya. Gupta menjadi salah satu orang terkaya di Amerika dan menduduki posisi penting di banyak perusahaan dan organisasi nirlaba. Namun, hasil menyoroti bagaimana Gupta pada akhirnya jatuh karena keputusan yang buruk. Gupta mengungkapkan informasi rahasia perusahaan kepada seorang rekan hedge fund yang tidak sah, yang pada gilirannya menghasilkan keuntungan besar. Hasil menyatakan bahwa keputusan Gupta didorong oleh keinginan untuk terus mempertahankan status dan pengaruhnya, dan keinginan untuk memiliki lebih banyak uang daripada yang sudah dimilikinya. Kisah Rajat Gupta dijelaskan dalam The Psychology of Money oleh Morgan Housel. Housel mengambil kisah ini sebagai contoh tentang bagaimana kekayaan dan kekuasaan dapat mempengaruhi keputusan finansial seseorang karena merasa tidak cukup. Wawasan konsep tidak pernah cukup dapat membantu seseorang memahami bagaimana faktor psikologis dan sosial mempengaruhi perilaku keuangan mereka, dan mengambil tindakan yang lebih bertanggung jawab terkait keuangan dan hidup mereka secara keseluruhan. Penumpukan membingungkan. The Psychology of Money oleh Morgan Housel membahas konsep penumpukan yang membingungkan, yaitu kecenderungan orang untuk mengumpulkan lebih banyak uang daripada yang mereka butuhkan atau inginkan. Beberapa faktor psikologis yang menyumbang pada penumpukan yang membingungkan, seperti takut ketinggalan, perbandingan sosial, dan keyakinan bahwa lebih banyak uang sama dengan lebih banyak kebahagiaan. Faktor-faktor ini dapat menyebabkan orang membuat keputusan finansial yang buruk, seperti pengeluaran berlebihan, mengambil utang yang berlebihan, dan gagal menabung untuk masa depan. Insight yang akan kamu pelajari antara lain, fokus pada definisi pribadi tentang cukup. Faktor-faktor psikologis dapat mempengaruhi keputusan finansial. Pentingnya keseimbangan antara pengeluaran dan menabung. Rencana keuangan pribadi adalah kunci kesuksesan keuangan. Menjadi kaya versus tetap kaya. The Psychology of Money, karya Morgan Housel, berfokus pada perbedaan antara menjadi kaya dan tetap kaya. Menjadi kaya seringkali memerlukan pengambilan risiko besar dan langkah-langkah berani, sedangkan tetap kaya memerlukan pola pikir dan pendekatan yang berbeda terhadap uang. Salah satu faktor utama yang membedakan orang yang menjadi kaya dari mereka yang tetap kaya adalah pola pikir mereka terhadap uang. Orang yang menjadi kaya seringkali memiliki toleransi risiko yang tinggi dan nyaman mengambil risiko besar, sedangkan orang yang tetap kaya cenderung lebih berhati-hati dan menghindari risiko. Kedua pola pikir tersebut dapat efektif tergantung pada tujuan dan keadaan individu. Insight yang akan kamu pelajari antara lain, risiko dan konservatif, mindset terhadap uang, perspektif jangka panjang, disiplin pengeluaran, dan investasi. Dengan memahami perbedaan antara menjadi kaya dan tetap kaya, seseorang dapat mengembangkan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan keuangan mereka. Anda menang undian.
Steamboat Willie memperkenalkan Walt Disney untuk ketenaran sebagai animator. Kesuksesan bisnis adalah cerita yang berbeda. Studio pertama Disney bangkrut, film-filmnya sangat mahal untuk diproduksi, dan pendanaannya sangat terbatas pada pertengahan tahun 1930-an. Disney telah memproduksi lebih dari 400 film animasi, sebagian besar film pendek, sebagian lagi menyenangkan penonton, dan sebagian lagi merugikan. Namun, film Putri Salju dan 7 Kurcaci merubah segalanya. Penghasilan dari satu film tersebut $8 juta. Dalam 6 bulan pertama pada tahun 1938, jauh lebih besar daripada apapun yang pernah dilakukan perusahaan Disney sebelumnya. Dari hasil film tersebut, Disney Studio berubah semuanya. Hutang perusahaan terbayar, karyawan kunci mendapatkan bonus, semua karena tidak jadi mengundurkan diri. Perusahaan membeli studio baru di Burbank yang masih ada sampai sekarang. Piala Oscar merubah Walt Disney menjadi seseorang yang terkenal dengan ketenaran penuh. Pada tahun 1938, perusahaan memproduksi ratusan juta film. Namun film dengan durasi 83 menit, yakni film Putri Salju dan 7 Kurcaci lah yang merubah segalanya dan diperhitungkan. Kisah di atas menunjukkan bagaimana peran keberuntungan dalam kesuksesan finansial dan bias yang dimiliki orang ketika mengevaluasi pengaruh keberuntungan dalam hidup mereka sendiri. Orang cenderung meremehkan peran keberuntungan dalam kesuksesan mereka dan terlalu menilai kemampuan mereka sendiri. Meskipun keberuntungan memainkan peran penting dalam kesuksesan finansial, penting untuk fokus pada hal-hal yang kita kontrol seperti perilaku dan pengambilan keputusan kita sendiri. Penulis menyarankan agar orang fokus pada membangun sistem dan proses yang kuat dan dapat bertahan menghadapi pasang surut kehidupan daripada mengandalkan keberuntungan semata. Kebebasan finansial tidak hanya datang dari jumlah uang yang dimiliki, tetapi dari kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan waktu Anda. Kebebasan finansial sejati bukanlah tentang mengumpulkan kekayaan untuk kepentingan sendiri, tetapi tentang menggunakan uang Anda untuk membeli kembali waktu Anda dan menciptakan kehidupan yang Anda inginkan. Kebebasan finansial bukanlah suatu peristiwa sekali waktu, tapi sebuah perjalanan yang memerlukan upaya dan perhatian yang berkelanjutan. Membudayakan kebiasaan keuangan yang baik, memperhatikan pengeluaran Anda dengan cermat, dan terus mengevaluasi prioritas Anda untuk mencapai dan mempertahankan kebebasan finansial dalam jangka panjang. Insight yang dapat kita pelajari, kebebasan finansial sejati tidak hanya datang dari jumlah uang yang kita miliki, tetapi dari kemampuan untuk melakukan apa yang Anda inginkan dengan waktu Anda. Menentukan apa yang cukup bagi Anda dan hidup di bawah kemampuan Anda. Kebebasan finansial bukanlah suatu peristiwa sekali waktu, tetapi sebuah perjalanan yang memerlukan upaya dan perhatian yang berkelanjutan. Uang adalah alat untuk mencapai tujuan hidup, bukan tujuan hidup itu sendiri. Barang mewah. Daya tarik dan psikologi di balik barang-barang mewah. Definisi barang mewah dapat bervariasi tergantung pada latar belakang, pengalaman, dan nilai individu. Namun, secara umum, barang mewah seringkali dikaitkan dengan kualitas tinggi, eksklusivitas, dan status. Cara berpikir orang terhadap barang mewah, termasuk orang yang menganggapnya sebagai simbol kesuksesan dan orang yang menganggapnya sebagai pemborosan uang. Orang yang melihat barang mewah sebagai simbol kesuksesan mungkin lebih cenderung menghabiskan uang untuk barang-barang tersebut, bahkan jika mereka tidak mampu membelinya. Ini dapat menyebabkan masalah keuangan dan utang. Kebahagiaan yang didapat dari barang mewah bersifat sementara, sehingga penting untuk merenungkan kembali apakah membeli barang mewah benar-benar dapat memberikan kepuasan jangka panjang atau hanya kepuasan sesaat. Morgan Housel. Jadi kaya bukan terlihat kaya. Perbedaan antara menjadi kaya dan terlihat kaya, dan bagaimana menjadi kaya merupakan pendekatan yang lebih berkelanjutan dan memuaskan dalam mencapai kekayaan, sedangkan untuk terlihat kaya seringkali berasal dari rasa tidak aman dan kebutuhan untuk mendapatkan validasi dari orang lain. Hal ini dapat menyebabkan orang membuat keputusan finansial yang buruk, seperti membeli mobil atau pakaian mahal yang tidak mampu mereka bayar hanya untuk mengesankan orang lain. Insight yang kita pelajari, terlihat kaya tidak sama dengan menjadi kaya. Kekayaan sejati meliputi keamanan dan kebebasan finansial yang memadai, serta kebahagiaan dan kepuasan dalam hidup. Kebiasaan sederhana seperti menabung secara teratur, menghindari utang, dan berinvestasi dengan bijak dapat membantu mencapai kekayaan sejati.
Menabung. Pentingnya menabung sebagai fondasi dasar untuk mencapai kesuksesan finansial. Hambatan psikologis yang sering menghalangi orang untuk menabung, seperti keinginan untuk mendapatkan kenikmatan secara langsung dan kekayaan. Pendapatan akan meningkat di masa depan, manfaat gaya hidup hemat, dan efek penggandaan bahkan dari tabungan kecil dari waktu ke waktu. Hasil membagikan berbagai strategi untuk menabung, termasuk mengotomatisasi tabungan, membuat anggaran, dan berfokus pada pengurangan pengeluaran. Ia juga menekankan pentingnya memiliki dana darurat dan menghindari utang dengan bunga tinggi. Insight yang kita pelajari, menabung adalah kunci untuk membangun kekayaan jangka panjang. Meskipun terdengar sulit, gaya hidup hemat dapat membantu meningkatkan tabungan dan memperkuat posisi finansial seseorang. Beberapa strategi untuk menabung. Menabung bukanlah tentang merampas diri dari kesenangan atau kebahagiaan, tetapi tentang mencapai keamanan finansial jangka panjang dan kebebasan. Selain menabung, penting juga memiliki dana darurat dan menghindari hutang dengan bunga tinggi. Surprise. The Psychology of Money mengeksplorasi peristiwa yang tak terduga dan tidak terduga yang dapat mempengaruhi keuangan kita dan bagaimana kita dapat mengatasinya. Kejutan keuangan tak terhindarkan dan dapat berkisar dari peristiwa positif seperti menerima keuntungan yang tak terduga hingga peristiwa negatif seperti kehilangan pekerjaan atau biaya tak terduga. Kunci untuk menghadapi kejutan keuangan adalah dengan mempersiapkan diri dengan membangun cadangan keuangan dan memiliki rencana yang matang. Pentingnya fleksibilitas dalam rencana keuangan kita dan menghindari asumsi yang terlalu optimis tentang masa depan, untuk tidak bergantung pada prediksi keuangan dan sebaliknya fokus pada hal-hal yang dapat kita kendalikan pada saat ini. Margin of safety. Konsep margin of safety yaitu gagasan bahwa penting untuk memiliki buffer atau jaminan keamanan dalam hal-hal tidak berjalan sesuai rencana. Meskipun margin of safety adalah konsep yang sangat penting dalam berinvestasi, konsep ini juga penting dalam bidang keuangan pribadi, karir, dan kesehatan. Berbagai cara di mana orang dapat mengintegrasikan margin of safety ke dalam kehidupan mereka, seperti membangun dana darurat, membeli asuransi, dan melakukan verifikasi investasi. Hasil berpendapat bahwa margin of safety adalah konsep kritis untuk mencapai stabilitas keuangan dan pribadi, tetapi harus seimbang dengan keinginan untuk mengambil risiko yang terukur dan mengejar peluang untuk pertumbuhan dan kesuksesan. The Psychology of Money memberikan wawasan penting tentang konsep margin of safety dan kepentingannya dalam kehidupan kita, terutama dalam mengambil keputusan finansial. Pentingnya untuk memiliki cadangan finansial atau buffer yang memadai untuk menghadapi ketidakpastian dan risiko. Perubahan selalu terjadi. Keyakinan dan perilaku kita seputar uang sering dipengaruhi oleh orang dan situasi di sekitar kita, dan bagaimana faktor-faktor ini dapat berubah dari waktu ke waktu. Beberapa contoh bagaimana perubahan dalam situasi, seperti kehilangan pekerjaan atau mendapatkan keuntungan besar, dapat menyebabkan perubahan signifikan dalam keyakinan dan perilaku finansial kita. Pentingnya untuk terbuka terhadap perubahan dalam hal keyakinan dan perilaku finansial kita. Kemampuan untuk mengubah pikiran dan beradaptasi dengan situasi baru adalah sifat kunci dari investor yang sukses dan individu yang finansial aman. Insight yang dapat kita pelajari, perubahan dalam situasi dan pengalaman dapat mempengaruhi keyakinan dan perilaku finansial kita. Pengalaman masa lalu kita dapat membentuk model mental yang memengaruhi cara kita berpikir dan bertindak terhadap uang. Mengakui bahwa keyakinan atau strategi investasi yang kita pegang tidak lagi sesuai dengan situasi atau pengalaman terbaru kita. Membuat keputusan finansial, kita harus mempertimbangkan faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi cara kita berpikir dan bertindak. Anda akan berubah. Dalam bab ini, The Psychology of Money membahas tentang ketidakmungkinan stabilitas keuangan dalam hidup kita. Situasi keuangan seseorang tidak statis dan akan berubah seiring waktu. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehilangan pekerjaan, perceraian, penyakit, atau bahkan keberuntungan mendapatkan uang yang tidak terduga. Pentingnya menjadi adaptif dan memiliki rencana keuangan yang dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi. Insight yang dapat kita pelajari, perubahan adalah sesuatu keniscayaan dalam hidup kita, termasuk dalam situasi keuangan kita. Kita harus menghindari hindsight bias dalam memandang keputusan keuangan kita di masa lalu.
fokus pada hal-hal yang dapat dikendalikan, seperti tingkat tabungan dan kebiasaan pengeluaran. Perubahan keuangan tidak selalu negatif. Jangan terlalu keras pada diri sendiri jika terjadi perubahan keuangan yang tidak diinginkan. Tidak ada yang gratis. Gagasan bahwa selalu ada biaya yang terkait dengan setiap keputusan yang kita buat, meskipun tidak langsung terlihat. Konsep biaya peluang, yaitu biaya dari tidak melakukan sesuatu yang lain dengan waktu atau uang Anda. Misalnya, jika Anda memilih untuk berinvestasi uang Anda dalam saham tertentu, biaya kesempatan adalah potensi pengembalian yang bisa Anda peroleh dengan berinvestasi di saham atau aset lain yang berbeda. Orang sering mengabaikan biaya peluang saat membuat keputusan dan penting untuk mempertimbangkan potensi manfaat dan kekurangan dari berbagai opsi. Insight yang dapat kita pelajari, setiap keputusan memiliki biaya, bahkan jika tidak langsung terlihat. Biaya peluang adalah biaya dari tidak melakukan sesuatu yang lain dengan waktu atau uang Anda. Beberapa hal yang tampaknya gratis sebenarnya memiliki biaya tersembunyi. Memahami biaya sebenarnya dari setiap keputusan sangat penting untuk membuat pilihan yang lebih baik dalam konteks keuangan maupun pribadi. Kamu dan aku, orang memiliki sikap yang berbeda terhadap uang dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hubungan. Sebagai contoh, beberapa orang memang memiliki kecenderungan untuk menabung, sedangkan yang lain lebih suka menghasilkan uang. Jika ada satu pasangan yang gemar menabung dan yang lainnya gemar menghabiskan uang, bisa menimbulkan konflik jika mereka tidak memahami dan menghormati sikap satu sama lain terhadap uang. Dalam berinvestasi, setiap orang punya tujuan dan jangka waktu investasi yang berbeda-beda. Jangan mudah tergoda dengan tindakan atau cara orang lain yang sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda. Pentingnya komunikasi terbuka, pemahaman, dan dukungan dalam hubungan ketika berbicara tentang bagaimana uang dapat memengaruhi hubungan dan persahabatan, serta bagaimana kemurahan hati dapat memperkuat hubungan. Rayuan pesimis. Dalam bukunya, The Psychology of Money berargumen bahwa sikap pesimis memiliki daya tarik karena terasa seperti tindakan cerdas dan bertanggung jawab dalam urusan keuangan. Alasan-alasan mengapa orang tertarik dengan pandangan pesimis, seperti keinginan untuk menghindari risiko dan ketakutan melewatkan peluang, bahwa meskipun wajar memiliki sedikit rasa pesimis, terlalu jauh dalam sikap tersebut dapat menyebabkan peluang terlewatkan. Dalam investasi, The Psychology of Money menjelaskan bahwa adanya rasa pesimis membuat kita mengurangi ekspektasi akan apa yang terjadi pada investasi. Itulah sebabnya, rasa pesimis terdengar lebih masuk akal dibandingkan orang yang terlalu optimis. Jadi, selain menghitung secara optimis potensi keuntungan investasi, kita juga harus mempersiapkan diri untuk skenario terburuk. Secara keseluruhan, bahwa meskipun pesimis bisa terasa seperti pilihan yang bertanggung jawab, penting untuk menjaga perspektif yang seimbang dan tidak membiarkan ketakutan menghalangi kita mencapai tujuan keuangan kita. Ketika Anda akan percaya apapun. Dalam buku ini, The Psychology of Money mengeksplorasi kecenderungan manusia untuk percaya pada hal-hal yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, meskipun tidak ada bukti atau pemikiran yang logis. Kecenderungan ini berakar pada sejarah evolusi kita, di mana manusia selalu cenderung percaya pada cerita dan narasi yang sejalan dengan pandangan dunia kita dan menawarkan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Ia menekankan bahwa kecenderungan ini seringkali dimanfaatkan oleh penipu dan penjahat keuangan yang menggunakan bahasa yang penuh emosi dan janji kekayaan instan untuk menarik orang-orang ke dalam skema investasi atau penipuan keuangan lainnya. Semua bersama sekarang. Dalam bab ini, The Psychology of Money membahas tentang pentingnya kolaborasi dan bekerja sama dalam mencapai kesuksesan keuangan. Meskipun usaha dan disiplin individu penting, kesuksesan keuangan yang sebenarnya seringkali berasal dari usaha dan kerjasama kolektif. Russell mengeksplorasi berbagai contoh kolaborasi yang berhasil, seperti bisnis, tim olahraga, dan pemerintah, dan menekankan pentingnya kepercayaan, komunikasi, dan tujuan bersama dalam hubungan ini. Kesuksesan keuangan mungkin terlihat seperti usaha individu, seringkali tergantung pada kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan orang lain dan membangun hubungan yang kuat berdasarkan kepercayaan dan tujuan bersama. Pengakuan. The Psychology of Money dalam bab ini membahas gagasan tentang jujur dengan diri sendiri tentang perilaku keuangan kita.
dan dampaknya pada kehidupan kita. Langkah pertama untuk meningkatkan situasi keuangan seseorang adalah mengakui peran kita dalam hal itu, baik yang positif maupun yang negatif. Dia berbagi cerita pribadi tentang kesalahan yang telah dia buat dengan uang dan bagaimana dia belajar dari mereka, dan mencatat bahwa keputusan keuangan seringkali dipengaruhi oleh emosi dan bias personal. Pentingnya introspeksi dan kejujuran dalam mengelola keuangan kita, dan dampaknya pada kesejahteraan kita secara keseluruhan. Dengan jujur dengan diri sendiri, memahami nilai dan prioritas kita, dan bertanggung jawab atas keputusan keuangan kita, kita dapat membuat pilihan yang lebih baik dan meningkatkan situasi keuangan kita. Kesimpulan, The Psychology of Money karya Morgan Housel adalah buku yang memprovokasi pemikiran dan penuh wawasan yang menjelajahi berbagai cara di mana psikologi dan perilaku manusia mempengaruhi keputusan keuangan kita. Uang bukan hanya konsep keuangan, tetapi juga psikologis, emosi, bias, dan nilai-nilai kita semua memainkan peran dalam bagaimana kita mengelola keuangan kita, dan menyadari faktor-faktor ini dapat membantu kita membuat keputusan yang lebih baik. Secara keseluruhan, The Psychology of Money menawarkan pandangan yang menarik dan mudah dipahami tentang persimpangan perilaku manusia dan pengambilan keputusan keuangan. Ini mendorong pembaca untuk merenungkan hubungan mereka sendiri dengan uang dan memberikan wawasan dan saran praktis untuk mengelola keuangan pribadi dengan cara yang baik secara finansial dan memuaskan secara emosional. Resiko terbesar dalam berinvestasi bukanlah volatilitas. Ini adalah risiko tidak memiliki cukup waktu untuk membiarkan peracikan bekerja dengan ajaib. Morgan Housel.